Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah mulkul haqqil mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Arsalahu bil haqq basyiran wa nadhiran, amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ballaghatir risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wajahidu fillahi haqqan jihadih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kalimat takbir, tasbih dan tahmid berkumandang di seluruh penjuru dunia, memantul melalui tebing yang curam, berkelana menembus lapisan ozon. Nadanya lepas-lepas laksana disulam dengan renda emas untuk memperindah tempat sujud seorang hamba, melepaskan kerinduan kepada Sang Khalik. Allahu Akbar. Maka pada pagi hari yang berbahagia ini, pada pagi hari yang mulia ini, hari nan suci dan penuh dengan kemenangan, tak ada satupun makhluk yang menganggap besar dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, selepas kita berjuang, berperang, menaklukkan hawa nafsu kita selama 30 hari di bulan Ramadan, maka pada pagi hari yang mulia ini kita membesarkan nama Allah, mengagungkan syariatnya,
meninggikan seluruh kedudukan dan kemuliaannya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di sepanjang bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqamah, istita'ah dan isti'anah di dalam memperjuangkan agama Islam hingga yaumil kiamah nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Aid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Tanpa terasa waktu telah menyeret kita untuk keluar dari bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan rahmat, maghfirah dan ampunannya. Kini umat Islam telah ditinggalkan bulan Ramadan di tahun ini. Masih terasa desir angin kekhusyuannya, kenikmatannya sepanjang kita beribadah di bulan suci Ramadan. Maka di kesempatan kali ini, mari sama-sama kita memuhasabah, mengintrospeksi diri apa-apa yang sudah kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan. Dan hari raya ini bagi sebagian saudara-saudara kita tidak pernah merasakan kenikmatan sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Boleh jadi hari raya ini adalah hari raya terakhir kita, karena boleh jadi di hari raya yang akan datang kulit-kulit kita telah terkelupas menjadi tanah, tulang belulang kita sudah berserakan di tanah. Dan boleh jadi Ramadan ini menjadi Ramadan dan hari raya yang terakhir bagi kita. Pada hari raya mendatang, boleh jadi di samping kanan dan kiri kita sudah ada malaikat mungkar dan nakir yang menanyakan seluruh amal ibadah kita sepanjang hidup kita, seluruh perilaku kita sepanjang hidup kita. Ramadan hari ini telah banyak menyaksikan manusia-manusia yang serakah. Ramadan hari ini telah banyak menyaksikan manusia-manusia yang hebat di dalam mengatakan namun jauh daripada pengamalan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima seluruh amal yang tidak didasarkan pada ketakwaan. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal ibadah yang didasarkan pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Aid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ramadan hadir di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala men-setting sedemikian rupa, merancang sedemikian rupa bulan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan itu, agar umat Islam ini mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari raya, hari kemenangan ini, hari yang fitri, hari yang suci, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Rum ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Hadapkan wajahmu kepada din yang hanif. Perintah ini sering diulang-ulang tatkala jalan kita telah bengkok dari agama yang hanif. Setiap tahun para khatib selalu mengingatkan kepada kita, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu pada agama yang hanif ini. Di zaman yang penuh dengan munculnya sekian banyak pemikiran liberalis, sekuleris, bahkan pemikiran-pemikiran yang mengarahkan kita pada arah hedonis. Masyarakat yang muncul adalah masyarakat kebendaan,
Bahkan berhala-berhala modern baru telah banyak bermunculan. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu pada agama yang hanif, agama yang telah dianut oleh nabi-nabi terdahulu, agama yang telah dianut sejak zaman Nabi Nuh, agama yang telah dianut sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, agama yang telah diperjuangkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhadapan dengan penguasa yang bengis lagi lalim, yaitu Fir'aun laknatullah alaihi. Dan agama yang telah dibawa dengan sinaran rahmatan lil alamin oleh Nabiullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam, dan tidak ada agama yang lebih Allah ridai kecuali agama Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Agama ini terus mengajarkan kita untuk selalu kita bertindak, berbuat mengikuti arahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syariatnya. Kita diajarkan oleh Allah dari tata cara yang paling kecil dan sederhana sampai pada pengelolaan yang paling besar di kehidupan dunia ini. Maka jangan sekali-kali kita bengkokkan niat kita, pemikiran kita, arah hidup kita, kecuali hanya ingin mengharapkan mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah mungkin keridhaan Allah Subhanahu wa taala hadir dalam kehidupan kita manakala kita anti terhadap syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Manakala jiwa kita benci terhadap syariat yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang-orang yang bergelar, bertitel, pendidikannya sangat tinggi sampai mentok profesor, tidak segan-segan lisannya melecehkan agama Allah, mengkerdilkan syariat Allah, menyamakan agama Islam dengan budaya. Oleh karena itulah, di hari yang penuh dengan kemenangan, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Selalulah hadapkan wajah kita, tujuan hidup kita kepada agama yang hanif. Ajarkan anak-anak kita, arahkan anak-anak kita pada agama Islam yang lurus. Tanamkan iman yang mendalam, tanamkan tauhid yang benar. Jangan perkenalkan anak-anak kita pada budaya-budaya, pada tradisi-tradisi yang mengajak pada kebengkokan agama ini. Sebab akhir daripada memilih jalan selain agama Islam adalah kerugian yang besar. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasyirin. Siapa yang mengambil jalan selain jalan agama Islam, fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasyirin, maka mereka nanti di akhirat, mereka di hadapan Allah akan berhadap-hadapan dengan zat yang maha agung lagi besar, dalam keadaan menundukkan wajahnya, dalam keadaan terhina dan dalam keadaan kerugian yang besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ramadan sekali lagi telah menyeting kehidupan dan jiwa orang-orang yang beriman untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan daripada ibadah siam sepanjang 30 hari, kita dididik, ditempa, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Ramadan, Nabi mengingatkan, idza kanat awwalu min lailatir Ramadan sufidatis syayatin wa maradatil jin. Begitu berdiri Nabi SAW di awal Ramadan, Nabi selalu ingatkan, ingat bahwa bulan Ramadan ini qad ja'akum syahrus siyam syahrul mubarakah. Bulan Ramadan, bulan puasa ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Sufidatis sayatin wa maradatil jin.
Di bulan ini setan-setan dan jin jahat Allah belenggu, Allah lemahkan, Allah kuatkan keadaan umat Islam, keadaan orang-orang yang beriman imannya. Bahkan Nabi SAW berseru, ya baghil khair, wahai orang-orang yang senang berbuat baik, aqbil, tingkatkan kebaikan kalian di bulan Ramadan ini. Wa ya baghil syarri aqsir, wahai orang-orang yang senang berbuat maksiat, berhenti kalian berbuat maksiat di Ramadan. Karena itulah, siapa yang tidak punya rasa malu melakukan maksiat di sepanjang Ramadan, maka dia telah mengkhianati wasiat yang disampaikan Nabi SAW. Maka jangan pernah berharap syafaat nanti di yaumil kiamah di hadapan Nabi SAW. Inilah wasiat Nabi SAW. Inilah cara Allah dan Rasulnya men-setting bulan Ramadan agar umat ini betul-betul menjadi ummatan khair. Kuntum khaira ummat. Kalian adalah umat yang terbaik. Umat terbaik bukan umat yang sekedar banyak jumlahnya. Umat yang terbaik itu bukan yang sekedar ramai dia beribadah di awal Ramadan kemudian hilang di penghujung Ramadan. Ciri-ciri umat yang terbaik itu adalah mereka orang-orang yang pandai menaklukkan hawa nafsunya sebelum dia menaklukkan musuh-musuhnya. Sebab Allah hadirkan, Allah takdirkan perang Badar Al-Kubra itu di bulan Ramadan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan kesan dan pelajaran kepada umat Islam bahwa sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan jihad, bulan perjuangan. Ketika perang Badar dimenangkan kaum muslimin di masa Rasulullah SAW, karena perperangan itu bukan hanya sekedar peperangan antar manusia, bahkan ribuan malaikat pun turun di perang itu. Itu memberikan kesan kepada kita bahwa sesungguhnya jihad yang mengharapkan wajah Allah, maka segala pertolongan Allah akan diturunkan oleh Allah. Maka selesai perang Badar itu, perang yang berkecamuk, bersimbah darah kaum muslimin, bersimbah darahnya orang-orang kafir. Saat itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah setelah peperangan yang berkecamuk saat ini, setelah ini kita menang, adakah perang yang lebih besar dari ini ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, hadza qitalus saghir. Ini adalah perang kecil, kata Rasulullah. Kita akan pulang nanti akan berhadapan dengan perang yang jauh lebih besar. Apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafs. Jihad menaklukkan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-78. Wajahidu fillahi haqqan jihadi. Dan berjihadlah kamu dengan sebenar-benarnya jihad. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Gharib menjelaskan kalimat apa yang disebut dengan jihad yang sebenar-benarnya. Jihad yang sebenar-benarnya, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, adalah jihad menaklukkan hawa nafsu kita. Karena sesungguhnya ibadah siam di sepanjang Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ibadah ini ibadah yang sangat sakral di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hanya bisa diketahui ibadahnya, ibadah batiniah ini hanya antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak Adam itu untuknya. Salatnya, zakatnya, hajinya, jihadnya, dakwahnya, semua untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu dariku, aku langsung yang membalas. Ibadah yang kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah, sangat sakral.
Bahkan tidak ada orang yang boleh tahu kalau kita sedang melaksanakan ibadah siam. Saking sakralnya ibadah ini. Karena itulah ibadah puasa ini tidak sekedar menahan lapar dan haus. Sebab kalau hanya menahan lapar dan haus, maka ini bisa dilakukan oleh anak-anak kecil. Ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang bahkan sedang sakit di rumah sakit karena perintah dari dokternya. Bahkan ini bisa dipraktekkan oleh orang-orang non-muslim. Bahkan orang-orang non-muslim di Eropa, mereka sering melaksanakan puasa. Tapi ibadah puasa yang dilaksanakan umat muslim di sepanjang Ramadan ini untuk mendidik jiwanya, menaklukkan syahwatnya. Karena sesungguhnya kita tidak pernah ada yang selamat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan fasyamu hijamatus syaitan. Puasa itu sesungguhnya adalah hijamahnya syaitan, mengeluarkan setan dari tubuh kita. Karena fungsi daripada hijamah itu artinya maknanya adalah mengeluarkan sesuatu yang kotor dari tubuh kita. Hijamah jasad adalah dengan cara dibekam. Tapi hijamah batiniah, hijamah nafs adalah dengan cara mengeluarkan setan-setan yang bercokol di hati kita. Karena inilah yang sering mengganggu. Karena sepanjang Ramadan kita anggap setan terbelenggu dan tidak ada. Padahal setan yang jauh lebih berbahaya yang ada dalam tubuh kita. Yang dengan ibadah puasa itu setan dilemahkan. Begitu setan lemah, syahwat kita lemah, maka saat itulah posisi iman kita naik. Maka sesungguhnya para jamaah yang dimuliakan Allah di bulan yang penuh dengan kemenangan ini, kemenangan sesungguhnya adalah kemenangan yang mampu menaklukkan dan melawan hawa nafsu kita. Karena sesungguhnya ini adalah inti kemenangan. Inilah kemenangan yang terbesar, kemenangan utama yang akan melahirkan kemenangan-kemenangan yang lain di dalam semua kancah kehidupan di dunia ini. Kita membutuhkan kemenangan seperti ini untuk memenangkan semua pertarungan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Betapa banyak perangkat-perangkat materi, kemenangan yang dikuasai oleh seseorang, kelompok, bangsa, namun ternyata mereka harus menelan kekalahan dengan sederet perangkat materi-materi itu yang mereka kuasakan. Mereka memiliki ilmu, teknologi, senjata, perlengkapan, dan sarana-sarana lainnya. Namun itu semua tidak berdaya di hadapan seseorang, kelompok, negeri, atau suatu bangsa yang memiliki ketangguhan jiwa, kekuatan mental, kematangan secara pribadi, dan yang mampu menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Tengoklah bagaimana penaklukan-penaklukan terjadi di bumi-bumi muslim saat itu, yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW. Mereka mampu menaklukkan negeri-negeri, mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada makhluk, kepada Robnya para makhluk. Tidak lain dan tidak bukan karena mereka telah menaklukkan dirinya terlebih dahulu sebelum menaklukkan orang lain. Sesungguhnya orang-orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya. Maka orang yang tidak bisa menaklukkan hawa nafsunya keluar dari Ramadan, maka dia akan kembali membawa tabiat-tabiat hewaninya, membawa tabiat-tabiat binatangnya. Karena pada diri manusia ada tabiat-tabiat hewani, syahwat yang merusak. Begitu dia keluar dari bulan Ramadan, bahkan Ramadannya belum pergi dari hadapannya, serasa bahwa Ramadan sudah tidak ada. Inilah gambaran orang-orang yang menjadikan Ramadan hanya sebatas seremonial dan formalitas dalam kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Oleh karena itulah, selepas dari bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah membimbing jiwa kita, hawa nafsu kita, agar kita arahkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kemudian hawa nafsu kita menjadi asbab, penyebab kita tersungkur, terhinakan di dunia ini. Berapa banyak orang-orang yang tadinya dimuliakan, tadinya diagung-agungkan dengan kekayaannya, dengan ilmunya, dengan jabatannya, dengan semua kedudukannya di dunia. Ketika dia tak mampu menaklukkan hawa nafsunya, dia tak mampu mengendalikan syahwatnya, maka dia tersungkur. Tak sedikit orang kaya yang jatuh karena kekayaannya. Tak sedikit orang yang berilmu dijatuhkan oleh Allah karena ilmunya. Dan tidak sedikit orang yang telah banyak beramal soleh, beribadah kepada Allah, dijatuhkan karena amal soleh dan ibadahnya. Tak ada satupun manusia yang selamat hari ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka salinglah kita mendoakan, merekatkan hati di bulan nan fitri, bulan yang penuh dengan kesucian ini. Maka sucikan, bersihkan jiwa sebersih-bersihnya. Jangan ada dendam, jangan ada kedengkian. Salinglah kita memberi maaf atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat terhadap saudara-saudara kita. Bulan ini, bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan, meningkatnya kesolehan kita, ketakwaan kita, kebijaksanaan sosial kita. Maka dengan itu mudah-mudahan Allah perkuat keadaan kaum muslimin. Ketahuilah, yang membuat orang-orang terdahulu terjatuh karena perpecahan di antara tubuh mereka. Ukhuwah Islamiyah tak bisa lagi dijaga. Ketahuilah bahwa negeri-negeri yang telah hancur di kanan dan kiri kita, negeri yang telah luluh lantak, disebabkan karena di antara mereka tak pandai menjaga ukhuwah Islamiyah di antaranya. Oleh karena itulah, singkirkan segala macam perbedaan pendapat, satukan perjuangan kita, perkuat ukhuwah Islamiyah kita, berbuat ulas asilah terhadap tetangga kita, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kita, tanamkan akhlak yang luhur pada kedua ibu bapa kita, berkasih sayanglah pada anak-anak kita, perkokoh ukhuwah di antara kita. Maka dengan itu mudah-mudahan Allah memperkuat iman kita di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Mari sama-sama kita tundukkan wajah kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan berkah kepada kita semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdinaka ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan sabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash shiqa wa su'il qada wa syama'atil a'da'ad din. Rabbana afrigh alaina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innakar ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wansuril muslimina fi Filistin wansuril muslimina fi kulli makan wa kulli zaman khususan muslimina fi Indonesia. Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.